Gitu, baik. Berarti untuk kategori benda-bendanya tadi untuk sebagai harta warisan nih Mbak Rima, berarti kalau utang itu bisa termasuk diwariskan nggak? Ya, satu yang harus diingat dalam warisan itu bukan hanya mewariskan hartanya saja, tetapi juga hutangnya si pewaris gitu. Tapi sekali lagi, penerima waris pun punya hak untuk menolak hutang. Tapi dia tidak bisa memilih, kalau dia memang mau menolak hutang, maka dia juga harus menolak warisannya. Jadi harus satu paket nih Mbak, nggak bisa tuh cuman milih doang, saya mau nolak hutangnya tapi mau warisannya, nggak bisa kayak gitu. Harus tetap satu paket. Jadi nanti si pewaris ya si penerima waris yang memang bermaksud untuk menolak hutang, dia harus menyatakan itu secara tegas di dalam akta notaris, tapi dia juga harus ridho, harus ikhlas bahwa ya dia juga tidak akan menerima harta warisan gitu. Memang kadang orang suka lupa bicara tentang waris tuh yang ada di kepala mungkin hanya harta gitu ya. Padahal sebenarnya di dalam warisan itu sendiri ada hutang dari si pewaris yang akan menjadi tanggung jawab para ahli waris gitu. Cuman ya kembali lagi namanya warisan itu bukan kewajiban, tidak ada kewajiban. Jadi tetap ada hak untuk menolak dari para ahli waris. Gitu. Oke, berarti memang dalam hal harta warisan ini memang bagi ahli warisnya bisa menolak dan juga bisa menerima. Ketika menolak berarti memang harus satu paket begitu ya Mbak Rima ya? Satu paket, nggak bisa setengah-setengah, jangan. Nanti nggak fair jadinya. Semua juga maunya gitu, nggak usah nerima hutangnya, maunya nerimanya hartanya aja. Semua juga maunya begitu. Oke, untuk ketentuannya dalam pembuatan surat wasiat nih Mbak Rima, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri itu ada hukum positifnya nggak sih yang mengatur soal pembuatan surat wasiat, atau hanya pembuatan itu hanya dinotariskan saja begitu? Nah, sebenarnya untuk wasiat sendiri itu ada ragam jenisnya Mbak. Ada yang sebagai contoh ya, misalkan saya buat sendiri, tidak diketahui siapa-siapa nih, saya buat sendiri, saya tutup dan masukkan dalam amplop, saya datang ke notaris, saya sampaikan, saya sudah buat wasiat. Tolong disimpan. Nanti notaris akan membuatkan aktenya bahwa memang saya telah membuat satu wasiat tertutup. Nanti juga ada saksi dari pihak notarisnya dan ini dibuat tanggal sekian-sekian. Itu ada yang seperti itu. Ada juga yang memang datang ke notaris gitu untuk menyatakan kehendaknya. Saya datang ke notaris, saya menghadap, saya sampaikan bahwa saya bermaksud untuk membuat wasiat terhadap barang-barang milik saya dan hutang-hutang saya. Berupa ini nanti dijelaskan untuk keperluan dan untuk ditujukan kepada si penerima wasiat. Terus nanti dari situ notaris akan buatkan aktenya, akte wasiat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.